Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita membaca kisah tentang Sakeus dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10, kita diingatkan kembali tentang kisah pertobatan, keselamatan serta kasih Yesus yang tidak terbatas bagi semua orang. Menurut penginjil Lukas, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya. Bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, bekerja sebagai pemungut pajak merupakan sebuah pekerjaan yang sangat tidak terpuji, sebab dinilai hanya menguntungkan orang-orang Roma yang menjajah bangsa Yahudi pada masa itu. Hal itulah yang mengakibatkan Sakeus dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan pendosa besar. Sakeus menyadari dirinya yang hina di mata orang banyak. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yesus yang baru saja memasuki kota Yeriko, muncul dorongan dari hatinya yang terdalam untuk berjumpa dengan Yesus. Sakeus pun tidak mempedulikan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berjumpa dengan Yesus dan melihat orang seperti apakah Yesus itu. Meskipun kaya raya, dikatakan bahwa Sakeus adalah seorang yang bertubuh pendek. Itulah sebabnya ia kesulitan untuk bisa melihat Yesus. Ia kesulitan menembus kerumunan orang dan kalah tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Sehingga dengan membuang rasa malu dan gengsi pada dirinya, ia mengambil sebuah keputusan yang bijaksana, yakni dengan memanjat pohon untuk melihat siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Dan disinilah titik awal Tuhan mau berjumpa dengan Sakeus, karena melihat ketulusan dalam hatinya untuk berjumpa dengan dia. Banyak orang tidak menyangka, bahkan Sakeus sendiri, kalau Yesus akan menyapanya dan juga menumpang untuk makan bersama di dalam rumahnya. Hal ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah memilih orang yang akan dikunjunginya, bahkan yang berdosa sekalipun. Meski di mata manusia, Sakeus adalah seorang pendosa besar, tetapi di mata Tuhan, Sakeus adalah anak yang sangat berharga dan mesti dikunjungi. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, umat beriman yang percaya kepada Allah, perjumpaan dengan Tuhan adalah kesempatan yang berahmat bagi kita semua. Namun peristiwa perjumpaan ini akan terjadi apabila kita semua mau membuka hati kita untuk menerima Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Dia senantiasa menanti kita untuk datang kepadanya, mengakui kesalahan dan berbalik kepada pelukan kasih-Nya. Hanya dengan sikap demikian, kita akan memperoleh belas kasih dan kemurahan hati Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara demikian juga, Tuhan mau hadir dalam hidup kita dan membentuk kita menjadi manusia yang baru, menjadi anaknya yang terkasih. Perlu kita ingat, Tuhan membenci dosa, tetapi Dia tidak membenci orang berdosa. Tuhan mencintai dan mengasihi manusia tanpa terkecuali, bahkan yang berdosa sekalipun. Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan dan menyelamatkan kita semua.
Dan ketika kita mau membuka hati kita untuk menerimanya hadir dalam hidup kita dengan kerenan hati, dengan sikap pertobatan, disitulah kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Maka para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang berdosa, sama seperti Sakeus. Tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita mau membuka hati kita untuk datang kepada Yesus, merendahkan diri dan mohon ampun di hadapannya, merubah cara hidup kita dan kembali kepada pelukan kasih-Nya, sehingga kita memperoleh kemuliaan dan juga keselamatan darinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun hidup kita berbalut dosa. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima, merangkul, dan mencintai kita apa adanya, asalkan kita mau bertobat dan kembali kepada pelukan kasih-Nya. Kalau kita mau memperoleh keselamatan, kita hanya perlu mengambil sikap seperti yang diteladankan oleh Sakeus, yaitu membuka hati untuk Tuhan dan bertobat. Mari kita membuka pintu hati kita masing-masing agar Tuhan tinggal dalam hati kita dan kita pun memperoleh keselamatan, karena kita semua adalah anak-anak yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Amin.